Ya, ini dia kuliner khas daerah Pati, Jawa Tengah, kepala ikan manyung. Dagingnya yang tebal namun lembut itu sangat cocok dipadankan dengan rempah-rempah tradisional untuk memunculkan rasa dari ikan laut yang diasap ini. Bumbunya cukup sederhana, yakni campuran bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, kencur, terasi, jahe, dan merica. Nah, untuk membuatnya gurih, tuangkan santan beberapa kali saat memasaknya agar kuahnya menjadi kental dan kaya rasa. Oh iya, jangan lupa tambahkan irisan cabai, cabai utuh, daun salam, lengkuas, dan irisan tomat agar lebih segar. Ikan manyung yang diolah dengan rempah pilihan pun dijamin akan menghasilkan cita rasa yang khas dan mantap. Memang ikonik rasa ikan manyung, terus dagingnya lembut, terus ini perpaduan bumbunya juga mantap banget, kental dan pedas, tapi pedasnya masih bisa dinikmati. Dalam satu hari bisa menghabiskan berapa kepala manyung? Kalau manyung itu biasanya berapa paling kilo? Nggak kiloan bijinya loh, bijian paling ya 10 kayak gitu, 15 tergantung ke sana. Soalnya ikannya kan besar itu. Berarti peminat ikan manyung ini banyak? Banyak. Satu porsi kepala ikan manyung di sini dijual dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu Rp30.000 untuk ukuran kecil dan Rp50.000 untuk ukuran besar. Enaknya lagi, harga-harga tersebut sudah termasuk nasi putih dan es tape ketan yang manis dan menyegarkan. Wah, jadi nggak sabar pengen coba. Berangkat yuk sahabat. Dari Pati, Jawa Tengah, Muhammad Minan, RTV. Halo, selamat pagi sahabat RTV, selamat pagi juga Kenia. Selamat pagi Oscar, tentunya sahabat RTV yang masih ngantuk nih, ini Iya. kan udah 5:30 ya, jadi Betul. ayo bangun. Semangat untuk memulai hari awal pekan dan tentunya sebelum Anda beraktivitas menyaksikan dulu Lensa Indonesia Pagi ya. Ada informasi apa nih Oscar? Kalau tadi kita diawali udah dengan makanan Sajian manyung. kuliner ikan manyung lapar. ya, langsung lapar ya. Tapi selain itu tentunya ada informasi terkini di Lensa Indonesia Ada Pagi apa? informasi di antaranya yaitu adalah bos rental mobil yang dikeroyok oleh warga karena salah paham. Aduh, kita lihat selengkapnya dan tentunya selain itu juga ada Lensa Arena yang Betul. menghadirkan berita olahraga. Langsung saja, kali ini Lensa Indonesia Pagi bersama saya Kenia Gusneni. Dan saya Oscar Haris. Sahabat RTV memasuki libur sekolah, banyak bocah mengisi waktu dengan berkumpul di pinggir jalan menunggu lewatnya bus dengan klakson telolet ya Oscar ya. Namun aktivitas semacam ini di Garut, Jawa Barat justru berujung kemalangan nih sahabat. Ya, seorang bocah 8 tahun yang hendak bergabung dengan teman-teman yang menyaksikan bus telolet justru menjadi korban tabrak lari hingga terluka serius. Kejadian naas tersebut sempat rekam CCTV. Rekaman kamera pengawas sebuah toko di Jalan Raya Samarang, kawasan Palnunjuk, Garut, memperlihatkan detik-detik Robi Alamsyah tertabrak pengendara motor yang melaju kencang Sabtu kemarin. Bocah 8 tahun itu pun langsung terpental hingga tak sadarkan diri di pinggir jalan, sementara si penabrak langsung tancap gas meninggalkan lokasi. Diduga saat itu Robi secara spontan hendak bergabung dengan teman-temannya di seberang jalan yang sedang menyaksikan bus berklakson telolet melintas. Ketika ponakan saya, Robi Alamsyah, ingin menyeberang jalan, itu terjadinya tabrak lari. Sampai saat ini pelaku belum ditemukan. Langsung daripada kejadian tersebut, ponakan saya dilarikan ke RSUD dan kondisi saat ini masih dalam penanganan medis. Korban tabrak lari masih baris lemas di RSUD. Kejadian tadi mengingatkan kita pada tragedi terlindasnya bocah laki-laki di depan pelabuhan Merak, Banten pada Maret lalu. Korban yang menghampiri bus sedang berbelok untuk meminta klakson telolet rupanya tak terlihat dari ruang kemudi sopir. Nahas, korban yang baru berumur 5 tahun itu pun langsung meninggal di lokasi kejadian. Sementara guna menindaklanjuti laporan warga terkait banyaknya bus antar kota yang menggunakan klakson telolet, Satlantas Polres Garut langsung melakukan penilangan terhadap sejumlah pengemudi yang memodifikasi klakson kendaraannya.
Maraknya penggunaan klakson telolet dinilai meresahkan karena selain mengeluarkan suara bising, juga membahayakan pengendara lain serta mengundang kerumunan anak-anak yang berburu bunyi telolet untuk dijadikan konten media sosial. Dari Garut, Jawa Barat, Idrus Andriawan, RTV. Ya, kita beralih ke informasi ini, pertengkaran yang berujung pada kriminal yang terjadi pada seorang anggota Polwan di Mojokerto, Jawa Timur, membakar suaminya yang juga seorang anggota polisi hingga akhirnya sang suami meregang nyawa. Anggota Polwan ini membakar suaminya lantaran kesal uang belanja untuk kebutuhan 3 anak mereka dipakai suaminya untuk berjudi online. Sabtu malam sebuah peristiwa terjadi di sebuah rumah di komplek asrama polisi di Jalan Pahlawan, Kelurahan Miji, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Anggota Polwan yang bertugas di Polres Mojokerto, Bribtu FN, bertengkar dengan suaminya, Bribtu Rian Dwi Wicaksono, yang juga bertugas di Polres Mojokerto. Pertengkaran berujung tragis. Sang istri menyiram suaminya dengan bensin dan membakarnya. Korban sempat dibawa ke RSUD Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto oleh sang istri. Namun nyawa sang suami tak tertolong karena menderita luka bakar 96%. Pihak Polres Mojokerto belum memberi keterangan apapun terkait kasus tersebut dan sepenuhnya sudah dinaikkan ke Polda Jawa Timur. Baru pada Minggu siang pihak Polda Jawa Timur membenarkan insiden tersebut. Dari hasil pemeriksaan, Bribtu FN yang kini berstatus tersangka menyesali perbuatannya dan sempat meminta maaf kepada suami saat di rumah sakit. Jadi FN ini juga mempunyai tanggung jawab yang besar ya untuk menolong yang bersangkutan. Ini membawa ke rumah sakit dengan dibantu oleh beberapa tetangga. Ya sampai rumah sakit FN ini juga minta maaf kepada sang suami atas perilaku ini. Dan setelah menjalani pemeriksaan intensif, termasuk pemeriksaan kejiwaan tersangka FN, Polda Jatim akhirnya mengetahui motif Bribtu FN membakar sang suami. FN emosi mengetahui Bribtu Rian seringkali menghabiskan uang belanja yang seharusnya untuk kebutuhan 3 anaknya justru dipakai untuk judi online. Dan insiden pembakaran yang dilakukan FN terhadap suaminya mendapatkan ragam komentar dari warganet. Melalui akun Instagram Lambeturah, warganet menyayangkan insiden tersebut harus terjadi lantaran hilangnya kesabaran sang istri. Beberapa warganet juga meminta agar pemerintah segera mengambil tindakan untuk menutup situs judi online yang dianggap sebagai pemicu dalam sejumlah kasus rumah tangga. Dan ada pula warganet yang menilai apapun yang memicu insiden tersebut, namun faktanya sang istri sudah membunuh suaminya. Sejauh ini penyidik Polda Jawa Timur menjerat tersangka Bribtu FN dengan pasal tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Ya, ini ada lagi satu kisah tragis lainnya ya. Seorang pemilik rental mobil asal Jakarta tewas usai dikeroyok warga di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Ya, korban bersama 3 rekannya dikira komplotan pencuri saat hendak mengambil mobilnya yang belum dikembalikan menggunakan kunci cadangan. Dengan brutal, oknum warga Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah ini menganiaya 4 orang yang diduga merupakan komplotan pencuri mobil. Tidak hanya itu, mobil yang digunakan ke-4 orang tersebut juga turut dibakar massa. Aksi main hakim sendiri ini pun sengaja direkam oleh oknum warga seakan bangga ingin menunjukkan bahwa mereka berhasil membekuk maling. Mereka tidak menyadari telah melakukan kesalahan fatal karena 4 orang yang mereka aniaya ternyata tak berniat mencuri, namun justru hendak mengambil mobil yang disewa salah satu warga dan belum dikembalikan. Akibat penganiayaan ini, salah satu korban, BH yang merupakan pemilik rental mobil, meninggal dunia meski sempat dibawa ke rumah sakit. Sementara 3 korban lainnya babak belur dan dirawat di rumah sakit yang berbeda. Menurut kepolisian, BH bersama 3 rekannya berangkat dari Jakarta menuju Pati setelah melacak keberadaan mobilnya menggunakan GPS.
Namun naas, saat hendak mengambil mobilnya yang terparkir di salah satu rumah warga menggunakan kunci cadangan, mereka justru dikira maling hingga diamuk warga tanpa ampun. Jadi berdasarkan keterangan saudara SH tersebut, kemudian saksi-saksi yang sudah kami periksa menerangkan bahwa memang saat mengambil langsung dengan kunci mengambil mobil tersebut. Peristiwa ini pun tak luput dari kecaman netizen yang geram dengan aksi main hakim sendiri yang dilakukan warga. Netizen mendesak kepolisian untuk segera menangkap oknum warga yang wajahnya terekam jelas dalam video. Sementara itu, kini polisi telah menahan 2 orang yang diduga sebagai provokator pengeroyokan tersebut. Dari Pati, Jawa Tengah, Muhammad Minan, RTV. Kita beralih ke informasi lainnya, sahabat. 50 warga negara Indonesia mendapatkan undangan berangkat haji gratis dari Raja Arab Saudi, Raja Salman bin Abdul Aziz. Dari 50 jemaah ini ada Menteri Keuangan Sri Mulyani, jurnalis hingga tenaga pendidik. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal bin Abdullah Al-Amudi melepas 50 warga negara Indonesia untuk berangkat haji secara gratis Sabtu kemarin. Keberangkatan 50 orang ini merupakan undangan dari Raja Arab Saudi Raja Salman bin Abdul Aziz untuk warga Indonesia dari berbagai kalangan. Setiap tahunnya Raja Salman mengundang jemaah dari negara sahabat dan negara Islam termasuk Indonesia. Alhamdulillah Rabbil Alamin, نتمنى لأشقائنا وضيوف خادم الحرمين الشريفين من جمهورية إندونيسيا طيب الإقامة وأن تكون رحلتهم إن شاء الله ميسرة إلى المملكة العربية السعودية وعودتهم سالمين غانمين. Dari 50 orang warga Indonesia yang mendapat undangan berhaji pada tahun ini, terdapat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Tak hanya dari kalangan pejabat negara, undangan ini juga ditujukan untuk seluruh kalangan. Salah satunya Fajar Sidik, seorang pengajar di Sekolah Tinggi Bahasa Arab di Sukabumi, Jawa Barat. Ia tak menyangka bisa berangkat haji sebagai undangan Raja Salman. Yang jelas pertama terharu dan sangat antusias sekali, dan tentunya ini merupakan sebuah berkah yang diberikan oleh Allah kepada saya secara pribadi dan mungkin kepada jamaah pada umumnya. Jadi sangat senang dan bahagia sekali. Jemaah haji yang menjadi undangan Raja Salman ini mendapatkan perlakuan istimewa. Dan jumlah undangan ini tidak mengurangi kuota jemaah haji Indonesia tahun ini. Tahun ini jumlah jemaah haji Indonesia sebanyak 241.000 jemaah. Jumlah ini merupakan rekor jemaah terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan haji di Indonesia. Dari Jakarta, Salsabila Al-Katiri, Fajar Rizky, RTV. Oscar dan juga sahabat RTV, ini Hari Raya Idul Adha kan sebentar lagi ya. Betul. Nah, hampir semua peternak domba dan kambing kurban kebanjiran pesanan nih, termasuk yang berikut ini di Klaten, Jawa Tengah. Iya, memanfaatkan pemasaran daring, peternak satu ini mampu menjaring pembeli di wilayah Yogyakarta hingga Karanganyar. Inilah kandang kambing dan domba Cipta Hadi Karya Farm yang terletak di Klaten, Jawa Tengah. Dikelola seorang peternak muda yang melek teknologi, Handaru, hewan yang paling dicari menjelang Idul Adha ini bisa menjangkau konsumennya lebih luas. Ya, dengan memaksimalkan pemasaran daring, Daru menawarkan sejumlah pilihan hewan kurban sesuai minat pembeli yang tidak hanya tinggal di dekat kandang, tapi juga di kota lain. Lonjakan permintaan domba dan kambing kurban telah datang sejak 3 pekan sebelum Hari Raya, dan bahkan hingga kini ia sudah berhasil menjual 50 hewan kurban hasil peternakannya. Jadi kita memaksimalkan menggunakan Instagram, 1-2 kali juga kita mengaktifkan YouTube channel kita, sama mungkin kita aktif di WhatsApp bisnis secara pribadi yang diupdate dari teman-teman, atau mungkin teman-teman dapat info dari Google Location. Mungkin kalau istilahnya orang Jawa gedok tular, jadi informasi flyer yang saya post dari akun Cipta Hadi Karya Farm itu di-repost sama teman-teman. Nah, dari situ mungkin dari circle-nya teman-teman yang tidak kenal saya, itu juga ada yang datang untuk membeli juga. Jadi
Domba dan kambing kurban Daru jual dengan harga antara 1,8 juta sampai 7 juta rupiah per ekor tergantung bobotnya. Harga jual tersebut sudah termasuk biaya perawatan sampai diantar ke lokasi hingga 1 hari sebelum Idul Adha. Dari Klaten, Jawa Tengah, Singgi Aji, RTV. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Ya, sahabat, demikian Lensa Indonesia pagi kali ini. Saya Oscar Haris. Dan saya Kenia Gusnaini. Berterima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat beraktivitas, semangat Senin, dan sampai jumpa.